Cerita Sang Kuryang. Cerita ini awalnya merupakan kisah dari seorang anak yang bernama Sang Kuryang yang tinggal di sebuah desa. Setiap hari ia pergi ke hutan untuk melakukan kegiatan rutinnya untuk berburu. Suatu ketika ia membidik anak panah ke arah burung yang sedang bertengger di atas pohon. Dengan keahlian memanah yang ia miliki, anak panah tersebut tepat mengenai sasaran. Setelah burung tersebut kena anak panah dan jatuh ke bawah pohon, Sang Kuryang memerintahkan Tumang, anjingnya, untuk mengambil burung hasil buruannya tersebut. Namun Tumang tidak mau menjalankan perintah darinya. Hal tersebut membuatnya marah sehingga melarang Tumang untuk ikut pulang dengannya. Ketika sampai di rumah, ia menceritakan kejadian tadi kepada ibunya. Lalu ibunya marah dan memukulnya. Karena perlakuan ibunya tersebut, maka Sang Kuryang memutuskan untuk pergi dan meninggalkan rumah untuk mengembara. Setelah melihat anaknya pergi, meninggalkannya sendirian dengan Tumang, ia menyesal telah membentaknya. Selama anaknya pergi, ia kesepian dan selalu berdoa agar dipertemukan suatu saat nanti. Doa yang selama ini ia panjatkan akhirnya dikabulkan. Hasilnya, ia memiliki wajah yang cantik dan juga awet muda. Setelah lama merantau, Sang Kuryang kembali ke kampung halamannya. Banyak perubahan yang terjadi di kampung halamannya sehingga membuatnya terkejut. Dalam perjalanan, saya bertemu ibunya, Dayang Sumbi. Sang Kuryang tidak tahu bahwa wanita itu sebenarnya adalah ibunya. Dia segera melamar dan tentu saja dengan persetujuan Dayang Sumbi untuk menikahinya. Suatu hari, Sang Kuryang diminta oleh Dayang Sumbi untuk mengikat simpul kepalanya. Dayang Sumbi melihat bekas luka yang persis sama dengan yang ada di kepala putranya. Setelah mengetahuinya, Dayang Sumbi ingin menggagalkan rencana pernikahannya. Dia mengatakan bahwa Sang Kuryang adalah putranya. Namun Sang Kuryang tidak mempercayainya. Pada akhirnya, Dayang Sumbi menuntut Sang Kuryang untuk memenuhi dua syarat. Dua syaratnya adalah membendung sungai Citarum dan membuat sampan. Sampan tersebut harus sudah siap sebelum matahari terbit. Atas permintaan Dayang Sumbi, Sang Kuryang meminta bantuan teman-temannya, yaitu para jin, untuk menyelesaikan apa yang diminta Dayang Sumbi. Ketika Dayang Sumbi mengawasi kerja dari Sang Kuryang, ia terkejut melihat tantangan yang diajukan Dayang Sumbi kepadanya hampir selesai. Kemudian Dayang Sumbi mencari jalan. Dia meminta bantuan penduduk untuk mencegah apa yang dilakukan Sang Kuryang. Dia dan penduduknya mengenakan selendang sutra merah di bagian timur kota. Jadi seolah-olah ia akan melihat bahwa fajar telah tiba. Karena melihat fajar tiba, Sang Kuryang kecewa dan marah. Kemudian bendungan yang ia bangun sebelumnya dihancurkan. Kemudian terjadilah banjir yang akhirnya menenggelamkan kota tersebut. Dia juga menendang sampannya sendiri, lalu sampan jatuh secara terlungkup dan menjadi sebuah gunung yang disebut Gunung Tangkuban Perahu.